Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah Sunday School online PKKPM pada hari ini. Saya percaya Tuhanlah yang memampukan kita semua dan memberikan kekuatan sehingga ibadah online Sunday School ini tetap berjalan sepanjang minggu. Oleh itu, untuk memulakan ibadah Sunday School hari ini, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tunduk kepala, kunci tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga penyertaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu. Kami percaya Engkaulah yang melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kami semua. Bapa, berkatilah Sunday School online hari ini, bimbinglah anak-anak-Mu semua dan kami semua agar kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu segenap hati kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Doa persembahan. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih atas persembahan ini Tuhan. Engkau berkatilah persembahan ini agar ia dapat digunakan dengan sebaiknya untuk memuji dan mengangkat nama-Mu Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Baiklah anak-anak,
sekarang tiba masanya untuk kita mendengar cerita Alkitab pada hari ini. Tajuk cerita ataupun firman Tuhan yang akan kita dengar ialah Allah memberikan kita 1 hari untuk beristirahat. Rujukan Alkitabnya adalah Kejadian bab 2 ayat 1 hingga 3 dan juga boleh dilihat di dalam Keluaran bab 20 ayat 8 hingga 11. Sebelum kita mendengar cerita hari ini dengan lebih lanjut lagi, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur buat penyertaan dan pimpinan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Sebentar ini Bapa, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Engkau memberkati anak-anak yang mendengarnya, supaya kami semua mengerti ataupun memahami dan mengenalimu melalui cerita Alkitab ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita dengar cerita ini dengan lebih lanjut lagi, objektif pelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami bahwa Allah memilih 1 hari istirahat selepas Dia menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, anak-anak merasakan bahwa hari istirahat adalah satu pemberian yang baik daripada Allah. Dan yang ketiga adalah datang ke sekolah minggu untuk mendengar firman Tuhan pada hari istirahat. Dan sekarang ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Anak-anak tidak perlu datang ke gereja, tetapi mendengar ataupun beribadah melalui kelas online. Baiklah anak-anak, di dalam bahasa Ibrani, perkataan sabat bermaksud berhenti melakukan sesuatu atau beristirahat. Oleh itu, dalam firman ini, kita akan menggunakan istilah hari istirahat untuk hari Ahad. Hari istirahat itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Manusia itu diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Juga dimaksudkan untuk memasuki istirahatnya. Adakah Allah merasa penat selepas mencipta dunia? Tidak, Allah bukan manusia yang boleh kepenatan selepas bekerja. Istirahat Allah adalah satu perayaan. Allah menikmati ciptaannya yang indah. Kita diberitahu untuk masuk ke dalam hadirat sukacitanya selepas bekerja selama 6 hari. Hari Ahad adalah hari istirahat. Pada hari Ahad, kita tidak melakukan kerja-kerja yang biasa kita lakukan pada hari-hari yang lain. Mengapakah ia sangat penting? Mari kita mendengar bagaimana Allah merancang hari yang istimewa ini. Dengar ya anak-anak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 hari, Allah menciptakan segala isi di bumi dan di langit. Pada hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah cahaya." Dan bumi yang gelap pun menjadi terang. Allah melihat cahaya itu baik. Tetapi pada waktu malam bumi menjadi gelap lagi. Allah menamai cahaya itu sebagai siang dan kegelapan itu dinamainya malam. Allah melihat cahaya itu baik. Pada hari kedua Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di atas bumi." Maka terjadilah langit. Langit yang menutupi bumi itu sangat indah. Ada awan putih di langit yang ditiup oleh angin. Allah melihat langit biru dengan awan-awan itu baik. Pada hari ketiga, Allah berfirman, "Biarlah kesemua air di bawah langit berkumpul dan mengalir di satu tempat, sehingga kelihatan tanah yang kering." Allah menamai kumpulan air itu sebagai laut, dan tanah kering itu sebagai darat. Rumput-rumput, bunga-bungaan, dan pokok-pokok tumbuh di atas tanah. Allah melihat lautan dan daratan beserta dengan semua tumbuh-tumbuhan itu baik. Pada hari keempat, Allah berfirman, "Jadilah matahari, bulan, dan bintang." Allah menciptakan matahari untuk menerangi siang hari. Allah menciptakan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Allah melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang itu sungguh baik. Pada hari kelima, Allah berfirman,
Hendaklah berkeriapan makhluk yang hidup di dalam air dan di ruang cakrawala. Pada hari kelima itu, Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan segala jenis burung yang bersayap. Allah menciptakan mereka dalam pelbagai bentuk dan warna. Allah melihat ikan-ikan dan burung-burung itu baik. Pada hari ke-6, Allah berfirman, "Jadilah segala jenis makhluk yang hidup, ternakan dan binatang, melata serta segala jenis binatang liar." Sejak dari itu, bumi dipenuhi dengan makhluk hidup. Allah melihat binatang-binatang yang diciptanya itu baik. Pada hari ke-6, Allah menciptakan seorang lelaki dan seorang perempuan. Mereka berbeza daripada semua makhluk hidup yang lain. Mereka boleh bercakap di antara satu sama lain dan mereka boleh bercakap dengan Allah. Allah melihat manusia ciptaannya itu sangat baik. Sekarang, semua yang Allah mahu ciptakan sudah selesai. Jadi, pada hari ke-7, Allah tidak mencipta apa-apa yang baru. Allah beristirahat daripada semua yang telah diciptanya. Dia menikmati apa yang diciptanya selama 6 hari. Allah memberkati hari ke-7, yaitu hari istirahat, dan Dia menjadikan hari tersebut suci. Pada hari itu, Allah beristirahat daripada semua kerja penciptaannya. Setelah sudah ramai manusia hidup di bumi, Allah berfirman kepada mereka, "Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Pada hari itu, janganlah melakukan pekerjaan apapun, sama seperti aku beristirahat dari semua pekerjaanku." Nah, demikianlah tadi anak-anak cerita Allah memberikan kita 1 hari untuk beristirahat. Kita sudah tahu bahwa 6 hari Allah telah menciptakan langit dan bumi dan juga manusia pada hari yang ke-6. Bukankah Allah itu baik karena memberikan kita 1 hari istirahat? Kita beristirahat pada hari Ahad, sama seperti Allah beristirahat. Sebab itulah Dia berhenti bekerja selepas 6 hari. Pada hari Ahad, kita boleh bersiar-siar sambil menikmati ciptaan Allah. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita pergi ke gereja dan menyembah Tuhan pada hari Ahad. Kita menyanyi dan memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena Dia baik kepada kita. Datang bersama untuk menyembah Tuhan, menjadikan hari Ahad 1 hari yang sangat istimewa. Anak-anak, biarpun mungkin sudah lama tidak pergi ke gereja, tetapi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu menghormati hari Ahad, yaitu hari untuk memuji dan menyembah Allah bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan lupakan hari Ahad. Hari Ahad adalah hari istimewa Tuhan. Allah katakan, hari Ahad adalah hari istimewaku yang aku telah berkati dan menjadikannya suci. Jagalah kesuciannya. Berarti menjadikan hari tersebut istimewa karena ia telah diberkati oleh Allah. Pada hari tersebut kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang kita suka. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Sekali lagi semoga firman itu memberkati dan kita lebih mengenali lagi Allah. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar sebentar tadi kami simpan di dalam hati dan selalu bersyukur bahwa Engkaulah yang menjadikan setiap hari, dan Engkaulah yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami ya Bapa. Jadi berilah kami hati yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu di atas kasih, di atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menghormati dan mensyukuri hari istirahat yang telah Engkau beri dan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak yang mengikuti kelas Sunday School ini, juga berkatilah anak-anak yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama, supaya satu hari nanti mereka ada kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam Sunday School online. Berkatilah setiap keluarga anak-anak, supaya mereka semua
mempunyai sukacita dan kesehatan yang baik. Di dalam nama Yesus kami semua bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan laut, darat, tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan burung dan ikan. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Hari ketujuh Allah berhenti berehat. Dia memberkati, Dia menguduskan semua ciptaannya. Semua ciptaannya. Saya baca ayat hafalan Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. Anak monyet di atas pokok, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pokok, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Wow. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
Kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari anak-anak kita tunduk kepala dan berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari anak-anak kita bersama katakan amin.